Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Om Santi Santi Om. Perkenalkan, nama saya Ariel Kale Panjaitan dengan NPM 0441212264 dari kelas Kumsatal 3. Pada kesempatan yang baik ini, saya akan mempresentasikan hasil analisis podcast yang telah saya lakukan terhadap podcast Raditya Dika. Melalui analisis steps, yang pertama ada social currency. Pada social currency memiliki 3 poin, yaitu podcast Raditya Dika sering membahas topik-topik yang dekat dengan kehidupan sehari-hari dengarnya, seperti percintaan, persahabatan, dan pengalaman pribadi. Dan poin yang kedua, ada topik-topik pada podcast ini membuat para pendengar merasa terhubung dan ingin membagikan podcast tersebut kepada teman-temannya. Dan poin yang ketiga, podcast ini memberikan edukasi pengetahuan secara umum pada para pendengar, sehingga membuat para pendengar merasa mengikuti tren dan perkembangan zaman. Kemudian analisis steps yang kedua yaitu trigger. Ada 3 poin. Yang pertama, rutin. Kenapa rutin? Karena jadwal rilis episode dari setiap episode podcast Raditya Dika dirilis secara teratur, sehingga membuat para pendengar terbiasa untuk menantikan episode yang baru dari podcast Raditya Dika. Kemudian poin yang kedua ada topik pembahasan. Mengapa? Karena pembahasan topik yang ada pada podcast Raditya Dika menyangkut pengalaman dalam kehidupan sehari-hari dan tentunya juga menarik. Dan juga yang ketiga ada poin tamu undangan. Di sini kehadiran tamu undangan yang tentunya menarik juga dan ahli-ahli kesehatan yang juga dapat menjadi trigger bagi para pendengar untuk ingin mendengarkan podcast Raditya Dika ini. Kemudian analisis teks selanjutnya ada emotion. Ada 3 perasaan atau emosi yang dapat dirasakan oleh para pendengar. Yang pertama ada inspirasi. Pada podcast ini memiliki episode yang membahas perjalanan hidup narasumber yang tentunya menarik dan menginspirasi para pendengar. Dan juga yang kedua ada humor. Cerita-cerita lucu dan lelucon yang spontan, baik itu dari Raditya Dikanya maupun juga dari narasumbernya, disampaikan secara berhasil yang membuat para pendengar menjadi tertawa dan juga merasa senang. Kemudian poin yang ketiga yaitu penasaran. Topik pembahasan yang unik pada setiap episode Praditya Dika yang tentunya topik-topiknya berbeda dan beragam yang belum banyak juga diketahui oleh banyak khalayak umum ataupun oleh publik membuat para pendengar menjadi penasaran untuk mendengarkan podcast Praditya Dika ini. Kemudian analisis steps yang saya lakukan selanjutnya adalah public. Di sini ada poin pertama yaitu platform distribusi. Podcast Raditya Dika didistribusikan melalui berbagai platform populer seperti Spotify, Apple Podcast, dan YouTube. Hal ini memudahkan pendengar untuk mengakses dan mendengarkan podcastnya. Dan selanjutnya, poin kedua ada promosi di media sosial. Raditya Dika aktif mempromosikan podcastnya di media sosial, sehingga jangkauannya semakin luas. Dan poin yang ketiga ada kolaborasi dengan influencer. Kolaborasi dengan influencer tentunya membantu meningkatkan jumlah pendengar podcast karena para penggemar influencer ataupun para penggemar narasumber-narasumber yang digemari oleh banyak orang dapat menarik minat para penggemar dari narasumber tersebut atau influencer tersebut untuk mendengarkan podcast Raditya Dika sehingga para pendengar podcast Raditya Dika ini jumlahnya bertambah. Kemudian analisis step selanjutnya yaitu ada practical value. Di sini ada 3 poin juga. Yang pertama ada tips dan nasihat. Meskipun banyak bercanda, podcast Raditya Dika juga sering memberikan tips dan nasihat yang bermanfaat bagi para pendengar, terutama terkait dengan hubungan interpersonal dan pengembangan diri. Dan yang kedua, hiburan. Konten dengan pembahasan yang ringan dan menyenangkan dapat memberikan hiburan bagi para pendengar. Tentunya dapat didapatkan pada podcast Raditya Dika yang juga menghibur para pendengarnya. Kemudian yang ketiga, informasi. Podcast ini juga menyajikan informasi yang bermanfaat, terutama seputar pengalaman dalam kehidupan sehari-hari dengan tema yang berbeda-beda, baik itu menyangkut
tema kesehatan, ataupun tema pergaulan, persahabatan, percintaan, dan banyak hal yang berkaitan dengan pengalaman sehari-hari yang dirasakan baik oleh narasumber, oleh Raditya Dikanya, maupun terutama oleh para pendengar podcast Raditya Dika. Yang dirasakan ataupun yang dialami oleh para pendengar podcast Raditya Dika dalam pengalaman pribadinya sehari-hari. Kemudian selanjutnya analisis steps yang saya lakukan adalah story. Ada 2 poin pada podcast Raditya Dika ini, yaitu pertama, narasi yang menarik. Podcast ini memiliki narasi yang mengalir dan mudah diikuti, mudah dicerna, mudah dipahami dengan bahasa-bahasa yang ringan, dengan bahasa-bahasa yang tidak baku, yang secara umum juga dapat dimengerti oleh khalayak umum ataupun kaum awam, yang tentunya jika ada istilah-istilah atau penyebutan-penyebutan yang mungkin tidak semuanya mengerti, pada podcast Raditya Dika, istilah atau penyebutan tersebut dijelaskan secara mendetail dalam topik pembahasan tersebut sehingga orang yang awam dapat mengerti apa yang sedang dibahas dalam podcast Raditya Dika dan juga membuat para pendengar menjadi betah mendengarkan hingga akhir. Kemudian yang kedua, karakter yang memorable. Di sini selain dirinya sendiri ataupun selain Raditya Dika juga menghadirkan tamu-tamu yang memiliki karakter dan juga memiliki cerita yang unik sehingga membuat podcastnya semakin menarik. Di sini tentunya dengan cerita-cerita dengan karakter yang berbeda-beda dan beragam pada setiap narasumber menjadikan podcast ini semakin menarik dan semakin beragam untuk didengarkan oleh para pendengar dan tentunya tidak mudah dilupakan, dilupakan. Oh, selanjutnya type of collaborator pada podcast Raditya Dika ini memiliki 2 tipe, yaitu yang pertama, built-in content atau product knowledge. Pada setiap beberapa episode yang ada pada podcast Raditya Dika ini juga seringkali Raditya Dika mempromosikannya dengan menyampaikannya secara langsung, baik di pertengahan video ataupun di akhir video. Dalam mempromosikan suatu produk, merek, atau iklan yang dipromosikan pada podcast Raditya Dika. Dan yang kedua, ada tipe collaborator product placement and usage. Di sini, pada beberapa episode di podcast Raditya Dika juga ditemukan ada logo atau brand atau logo brand maksudnya atau logo merek dan juga nama dari brand tersebut yang ditaruh di TV ataupun ditempelkan di gelas yang kemudian gelasnya itu ditaruh di atas meja di mana podcast itu berlangsung dan seringkali juga ada video yang dimunculkan dan juga bahkan jika ada promosi film dari narasumber yang dihadirkan, narasumber tersebut menggunakan baju yang bertuliskan atau menggambarkan film yang sedang dipromosikan pada podcast Raditya Dika tersebut. Baik, sekian dan terima kasih. Jika ada salah kata-kata, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Om Santi Sati Om. Terima kasih.